Assalamualaikum Pak Uzi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Banyak, banyak jam. Hari ini agak longgar. Besok padat. Besok ada jam berarti ya, hari Selasa. Selasa. Jadi Pak, kan kita rencana ini kegiatan observasi ya. Sebelum pelaksanaan observasi, saya akan melakukan praobservasi dengan Bapak. Yang mana di sini saya akan memetakan nanti bagaimana kegiatan Bapak dalam kegiatan pembelajaran, Pak ya. Jadi untuk praobservasi ini Pak, sebenarnya kita santai aja lah, jangan terlalu tegang, karena ini kegiatan praobservasi yang mana sebenarnya saya ingin memetakan aja kan dari pembelajaran Bapak, yaitu dari mulai pertanyaan saya itu tentang tujuan pembelajaran Bapak. Ya. Ini nanti pembelajarannya akan saya bawa itu di kelas 10 Pak. Kelas 10. Materinya itu tentang penyampaian tentang hak dan kewajiban Pak. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengimplementasikan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, sebagai warga sekolah, dan juga terakhir sebagai warga negara, dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Jadi artinya berarti ini mengimplementasikan tentang haknya lah ya. Jadi sebagai masyarakat, warga negara juga ya. Warga sekolah. Warga negara dan warga sekolah. Oke Pak. Jadi berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan ini ya, dalam pembelajarannya nanti area pengembangan mana yang hendak Bapak capai? Pengembangannya nanti dalam pembelajaran ini saya mungkin akan tentunya menggunakan berdiferensiasi. Oh, berarti Bapak akan area pengembangan dari sistem pembelajaran berdiferensiasi ya? Ya, berdiferensiasi nanti dalam pembelajaran saya tentunya menggunakan PowerPoint, kemudian juga nanti akan ada video yang akan saya tampilkan Pak tentang hak dan kewajibannya. Kalau di sekolah itu seperti apa, sebagai warga negara dia seperti apa, kemudian sebagai warga masyarakat di lingkungan masyarakatnya mereka seperti apa gitu. Nah, nanti akan ada kelompok gitu. Berarti ada pengembangannya sebenarnya tentang bagaimana Bapak dapat memberikan materi yang mudah dipahami oleh siswa dengan cara diferensiasi tadi Pak ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi sistem pembelajaran diferensiasi. Terus dengan sistem pembelajaran diferensiasi ini kan Pak, tentu Bapak akan tadi kan Bapak membuat PowerPoint gitu kan, dan juga memberikan video gitu ya. Dan strategi apa sih yang akan Bapak persiapkan untuk pembelajaran nantinya? Strategi yang saya siapkan supaya materi yang kita hendak tuju ini sampai kepada siswa. Saya tentu juga mempersiapkan beberapa strategi. Yang pertama tentu membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan Pak. Yeah. Apa saja yang saya tampilkan ya salah satunya dengan slide PowerPoint ini yang bervariasi Pak, yang menyenangkan jika dilihat. Kemudian saya tampilkan video juga dengan disertakan dengan animasi. Oh iya. Nah, kemudian saya akan selipkan juga di beberapa waktu nanti ada ice breaking Pak. Ice breaking ya. Untuk mencairkan suasana supaya siswa ini senang, tidak kaku dalam proses pembelajaran. Benar. Okay. Jadi memang ya Pak ya, dalam pembelajaran juga yang perlu perhatikan dalam pembelajaran itu tuh keadaan sosial emosional dari siswa juga perlu kita perhatikan. Tentu dengan hal tersebut agar siswa dapat kembali fokus gitu ya, tentu otomatis kita menggunakan bagaimana cara untuk menarik fokus mereka kembali dengan menggunakan SBC ya. Oke Pak. Jadi itulah sebenarnya Pak yang mungkin nanti dapat dari sini kita dapat memahami bahwa sebenarnya langkah-langkah ini dengan observasi ini kita dapat merencanakan gitu Pak ya. Merencanakan apa sih yang kita buat gitu, dan bagaimana pembelajaran itu dapat maksimal kita laksanakan di dalam kelas, terutama juga bagaimana kita menyampaikan materi tersebut. Baik Pak, mungkin itu saja untuk pelaksanaan observasi ini. Besok ya, hari besok kita ya laksanakan observasi di kelas
nanti saya akan ikut di dalam kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan, ya mungkin sesuai dengan apa yang kita lakukan Pak Ustadz pasti. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita awali pertemuan ini dengan berdoa. Persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Ya, bra. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita yang selalu mengucapkan syukur selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rahmat, dimudahkan segala urusan dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bapak juga ingin mengecek absensi dan kehadiran kita 10 3 ya. 3. Nanti nama yang dipanggil langsung respon. Ada Taulandari? Nah. Agustina Retno? Hadir, Pak. Ada 2 orang yang tidak hadir ya. Nah, keterangannya sakit. Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, semoga hari besok sudah bisa kembali belajar bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk kembali mengingat tentang disiplin positif atau tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama. Nah, seperti yang Bapak lihat sekarang, ini sudah tersedia infokus sebelum tadi Bapak berada di ruangan. Kemudian juga buku cetak kita sudah berada di mejanya masing-masing. Nah, ini sudah bagus. Ini merupakan penerapan dari disiplin positif atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, terima kasih. Silakan simpan kembali. Nah, ini ada beragam ekspresi. Nah, semoga ini kita bisa satu ekspresi bahagia semua, karena pembelajaran yang kita awali dengan kebahagiaan, insya Allah hasilnya itu menyenangkan. Nah, kemudian Bapak juga ingin memotivasi kepada kalian semua, bagaimana kalian serius belajar hari ini, itu akan menentukan masa depan kalian. Kalau kalian main-main hari ini, masa depannya juga main-main. Nah, semoga kita ini bisa menjadi patokan bagi kalian. Serius hari ini, insya Allah semuanya di masa depannya akan mendapatkan masa depan yang cerah dan gemilang. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara atau yang kita sebut dengan HWN, dan juga tentang HAM, hak asasi manusia. Nah, Bapak sudah jelaskan perbedaan antara HWN dengan HAM. Kalau HWN itu hanya warga negara saja ya yang mendapatkan HWN. Kalau HAM seluruh manusia. Nah, karena dia hak asasi manusia, maka seluruh manusia mendapatkan hak asasi manusia, mendapatkan HAM. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita terlebih dahulu Bapak ingin mengajak kalian untuk ice breaking. Nah, boleh berdiri semua. Ice breakingnya ini ice breaking yang simple. Nah, berdiri semua. Bisa ya? Coba dulu. Selamat pagi. Oke. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Baik, fokus ya. Dengarkan instruksinya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore.
Selamat sore. Selamat malam. Ini yang begadang tadi enggak? Beda ya temannya ya. Baik, kita masuk ke materi kita. Bapak ingin memberikan kalian terlebih dahulu pengantar. Nah, pengantar untuk masuk ke materi yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu pendapat? Nah, ada yang tahu apa itu pendapat? Yang tahu ya, Anggarda, silahkan. Pikiran setiap orang, Pak. Pikiran masing-masing. Pemikiran setiap orang. Oke, itu pengertian dari pendapat. Bapak ingin beri dulu Anggarda ini apresiasi. Anggarda keren nggak tuh? Keren. Bagus ya. Paten. Oke. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Bagaimana yang bisa kita lihat, tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menganalisis konsep kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Membimbing kita lebih memahami materi tentang kemerdekaan berpendapat ini, Bapak mengajak kalian untuk mengamati satu buah video. Ya, kita dengarkan nanti penjelasan dari video ini mengenai kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi. Halo teman kece, pernahkah menyampaikan pendapat atau ide saat diskusi kelompok? Atau mungkin kalian pernah berkomentar di media sosial tentang kasus atau peristiwa yang baru terjadi? Kalau iya, berarti kalian sudah menikmati hak sebagai warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat. Contohnya pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke, lanjut. Bapak minta kalian semua silakan duduk per kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati dan kita bagi kemarin. Oke, silakan duduk per kelompoknya. Boleh melingkar tetapi tidak boleh membelakangi slide PowerPoint kita. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, nih. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, udah di kelompok masing-masing ya. Oke, semuanya coba perhatikan ke layar. Di sana sebutkan warnanya. Ini instruksinya ya. Sebutkan warnanya. Cepat ya. Cepat dan suaranya dibesarkan. Bisa mulai? Babu ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Lebih cepat ya. Baik, silakan. Mulai mengerjakan LKPD-nya. Ini boleh dijawab sesuai dengan pendapat kalian ya. Pak tidak membenar atau menyalahkan. Ya. Boleh di belakangnya. Handphonenya boleh digunakan. Kerjakan saja sesuai dengan pendapat kalian. Tidak ada benar salahnya. Apa? MK. MK ya. Ya, jawabnya di belakang. Tulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya. Mahkamah Konstitusi. Ini MA. Mahkamah Agung. Tulis ini. Kalian Komisi Yudisial kan? Nama kelompok yang buat di atas. Komisi Yudisial.
Sembari kita melihat presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Dari apa nama kelompok ya? DPR. Oke, silakan kepada kelompok DPR untuk maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tentang permasalahan kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai Pancasila. Baiklah, di sini ada yang tahu nggak apa pengertian dari pendapat? Saya akan menjelaskan pengertian pendapat. Pendapat itu adalah suatu gagasan yang disampaikan melalui suatu tulisan atau lisan. Baiklah, kita langsung ke presentasi kami yang akan dibacakan oleh anggota kami dari kelompok 3. Slide-nya jangan ditutup. Ya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nanti presentasinya nggak usah ada lama ya. pertanyaan, berdasarkan kasus di atas, apa yang dilakukan tersangka sehingga Nanti presentasinya nggak usah lama. kasus permasalahan yang ada di sini yaitu Rofi Asman, umur 35 tahun, divonis 15 bulan penjara oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Senin 24 Juli 2017. Presentasinya nggak usah lama. Kasusnya, Rofi yang terjerat kasus penghinaan Presiden Joko Widodo dan penyebar ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan kasus di atas, apa yang dilakukan tersangka sehingga dijerat hukum? Rofi melakukan penghinaan pada Presiden serta menyebar ujaran kebencian di media sosial. Jika teman-teman atau dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, silakan kepada Raffi. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Yakin dari kelompok 1 atau MPR. Saya ingin bertanya, apa undang-undang yang mengatur tentang melakukan penghinaan terhadap presiden? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Untuk undang-undang yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap presiden itu, kami secara kelompok tidak tahu undang-undang berapa. Tapi jika kita secara logika nih, jika kita menghina presiden itu, maka itu sudah melanggar batas atau sudah melewati batas. Dan jika kita sudah menghina atau sampai menyebar ujaran kebencian ke media sosial tentang presiden kita, tentang pemimpin negara kita itu, maka kita itu bisa dijatuhi pidana hukum. Nah, seperti itu. Untuk undang-undangnya kelompok kami kurang tahu, tapi jika kita berpikir secara logika, maka sudah terpikirkan akan terjadi apa. Oke. Apakah sudah bisa diterima? Kelompok KPK.
Keren nggak tuh? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kepada kita duduk. Ya, secara umum apa yang dipresentasikan oleh kelompok tadi sudah mencerminkan sejauh mana pemahaman kita semua tentang hak kemerdekaan menyampaikan pendapat ini. Sudah disampaikan tadi bagaimana caranya, apa saja yang tidak boleh dilakukan, tapi tadi ada pertanyaan undang-undang yang mengatur tentang penghinaan presiden. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok KPK. Dan juga ada undang-undang ITE namanya, melalui teknologi. Jika kita menghina presiden lewat teknologi, ada juga peraturan yang mengaturnya. Nah, baik. Tadi sejauh yang disampaikan oleh semua kelompok sudah sangat bagus. Maka dari itu, Bapak mengucapkan kelas 10 E3. Keren nggak tuh? Keren ya, bagus ya. Paten. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, boleh. Enggarda, sedikit atau banyak? Boleh, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak atau memiliki kemerdekaan berpendapat maupun hak berpendapat kepada pemerintah atau kepada orang lain. Ya. Tapi dalam menyampaikan pendapat itu juga ada batasan-batasannya. Tidak boleh melewati batasan tersebut. Jika kita melewati batasan tersebut, maka kita bisa dijerat hukum atau dijerat pidana. Oke, terima kasih Anggarda. Selanjutnya HP-nya standby semua. Bapak sudah kirim link Google Formulir untuk melihat bagaimana pemahaman kalian secara individu tentang materi yang sudah kita pelajari ini. Oke, silakan link Google Formulirnya boleh dibuka dan dijawab. Ada beberapa soal ya. Ada linknya? Ada ya? Sudah semua ya? Oke, sudah dikirim? Oke, susah atau gampang? Gampang ya. Kalau tadi mengamati videonya pasti jawabnya gampang. Oke, selanjutnya ada refleksi. Nanti kalian boleh jawab ya. Yang pertama, seberapa puas kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Puas ya. Oke, puas ya. Kemudian, menurut kalian apa yang sudah baik dari diri kalian dalam pembelajaran hari ini? Lebih bersemangat. Ada lagi? Fokus. Tidak ngantuk. Ada lagi? Berpikir kritis, Pak. Berpikir kritis. Ada lagi? Banyak ya? Banyak. Oke. Dari refleksi yang kalian tunjukkan, dapat Bapak tarik kesimpulan bahwa semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dalam menyampaikan pendapat itu kita bisa sopan dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Oke, baik. Selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang melanjutkan materi ini tentang pengingkaran kewajiban. Nah, kan ada hak dan ada kewajiban. Nah, terkadang orang banyak hanya ingin haknya saja, lupa melaksanakan kewajibannya. Nah, besok kita bahas pertemuan berikutnya bagaimana materi tentang pengingkaran kewajiban ini. Baik. Selanjutnya silakan Ananda semua kembali ke posisinya masing-masing. Nah, kita rapikan lagi posisinya.
Ya, rapikan lagi ya, rapikan. Oke, setelah itu duduk semua. Kembali lihat ke bawahnya. Kalau ada sampah, diamankan terlebih dahulu. Sudah ya? Oke. Baik, setelah itu Bapak persilahkan, karena kelasnya sudah rapi, sudah bersih, sudah di posisinya lagi. Nanti buku cetaknya boleh diamankan lagi, dikumpulkan. Dan semua peralatan ini nanti dirapikan lagi, fokusnya diamankan. Kemudian kepada ketua kelas, silahkan untuk berdoa menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Siap, gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fauzi. Selamat pagi, Pak. Saya Suratno, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Rokan Hulu, yang mana pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas, yang mana kemarin kami telah melaksanakan observasi dan melakukan observasi di dalam kelas atas pembelajaran Pak Fauzi ya Pak ya, yaitu mata pelajaran PPKN di kelas 10 E3. Ya. Baik, apa kabar Pak Fauzi? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Jadi hari ini kita Pak Fauzi melakukan percakapan pasca observasi ya, mana dalam ini saya akan kita akan bersama-sama merefleksikan sebenarnya hasil pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas kan. Jadi dalam hal ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak tentang hasil pengamatan dan juga hasil pelaksanaan pembelajaran Bapak di kelas. Pak Fauzi ya. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah, jadi bagaimana sih perasaan Bapak saat mengajar kemarin di kelas? Ya, perasaan saya saat mengajar di kelas, ya tentunya saya sangat senang karena kita punya persiapan Pak. Ya. Jadi kalau kita punya persiapan untuk masuk kelas itu rasanya senang, dan bahkan kita tidak sabar ingin masuk ke kelas dengan mengaplikasikan, mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kita susun dan kita rencanakan. Benar-benar. Pak ya, jadi artinya ya semua tuh kalau udah dalam persiapan matang tuh ya siap aja gitu ya, mau ngajar kelas dan udah siap apa sih harus yang kita lakukan dalam kelas tersebut gitu. Ya. Maksud juga yang kemarin kita bahas pada pasca pra observasi ya kan, apa-apa strategi dan pengembangannya Bapak lakukan. Oke. Jadi ya dalam ini coba Bapak ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan bagaimana sih strategi pengembangan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin Pak. Oke. Ini kita berada di fase E Pak, tepatnya kelas 10 E3. Itu dari mata pelajaran pendidikan Pancasila itu ada materinya tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menganalisis konsep kemerdekaan menyampaikan pendapat atau kemerdekaan berpendapat. Iya.
Kemudian dari apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran itu kita coba rancang modul pembelajaran, dan kemarin sudah saya terapkan dalam pembelajaran itu. Saya menggunakan model pembelajaran PBL, Pak. Basis masalah ya. Oh ya, metodenya ya. Metode pembelajaran PBL. Kemudian saya menyampaikan beberapa materi yang didukung juga dengan slide PowerPoint yang saya desain sedemikian rupa ya, supaya terlihat menyenangkan dan enak dilihat oleh peserta didik. Nah, kemudian saya menjabarkan di sana sedikit tentang materi sebagai pengantar, materi tentang konsep kemerdekaan menyampaikan pendapat ini. Nah, di sana nanti kita menjelaskan kemerdekaan berpendapat itu boleh dan diatur oleh undang-undang. Kemudian ada beberapa cara dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penyampaian pendapat. Ada secara lisan maupun tulisan, kemudian secara lisan itu apa-apa saja, secara tulisan itu apa-apa saja, dan apa yang tidak boleh mereka lakukan kita sebagai warga negara dalam menyampaikan pendapat itu, seperti penyebaran hoax, caci maki, bully, dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anak yang setelah memiliki pemahaman ini, saya coba lagi untuk memicu nalar kritis dari peserta didik ini. Kemudian kita bagi mereka menjadi 6 kelompok. Nama-nama kelompok ini saya, karena berkaitan dengan mata pelajaran PPKN, saya buat nama kelompoknya ini sesuai dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Nah, lembaga negara seperti DPR, MPR, Komisi Yudisial, maupun Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, kemudian dalam kelompok ini saya membagikan LKPD, Pak, kepada peserta didik. Nah, di dalam LKPD itu ada contoh-contoh kasus pelanggaran tentang penyampaian hak kemerdekaan berpendapat. Nah, siswa ini dipandu oleh LKPD ini, ada beberapa panduan pengerjaan LKPD dan ada pertanyaan di dalam LKPD tersebut untuk mereka analisis sesuai dengan gambar yang sudah saya sertakan di dalam LKPD. Gambar ini berita kenyataan yang terjadi di tahun 2017. Jadi nalar kritis mereka memikirkan apakah kasus ini layak dikasuskan karena melakukan pelanggaran dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan, dan mereka tentu juga memperkaya pengetahuan mereka menggunakan teknologi yang ada ataupun buku paket PPKN, pembelajaran PPKN, dan juga mereka menggunakan menambah informasi, mencari informasi, menggali informasi melalui handphone mereka masing-masing di dalam kelompok, dan mereka diskusikan. Kemudian mereka nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelompok di depan kelas dan ditanya jawab bersama kelompok yang lain, seperti itu, Pak. Oke, berarti artinya dalam sini sebenarnya seperti pengembangan yang mana Bapak kita bahas kemarin itu, yaitu tentang diferensiasi ya Pak ya, termasuk diferensiasi konten dan juga prosesnya ya kan ya. Kemudian Pak ya, dari proses pembelajaran kemarin itu kan Pak, jadi dalam pemikiran Bapak itu apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai seluruhnya atau ada sebagian yang tidak atau bagaimana? Ya, dari tujuan pembelajaran itu tentunya ada beberapa yang tercapai dan beberapa yang tidak tercapai, Pak. Kemudian ini bisa kita tandai juga dengan penilaian asesmen formatif yang kita lakukan dalam proses pembelajaran kan. Itu ini butuh evaluasi bagi saya terutama kan dalam menyampaikan pembelajaran untuk anak-anak saya, dan diperbaiki pada pertemuan-pertemuan berikutnya, Pak. Oke. Ya Pak ya, berarti masih ada perlu perbaikan juga Pak ya. Jadi kalau berdasarkan penilaian nih Pak ya, dari skala 1 sampai 10 terhadap kelas yang Bapak ajarkan dan juga terhadap pembelajaran yang telah Bapak lakukan dalam kelas tersebut tuh pada posisi berapa Pak penilaian? Mungkin ke 90 Pak. Ke 90 ya, berarti udah hampir mendapatkan seluruh bagaimana proses pembelajaran itu terjadi ya, termasuk diferensiasinya gitu. Nah benar Pak, saya juga kemarin melihat sebenarnya sih sistem pembelajaran dilakukan Pak Fauzi itu memang benar-benar sudah tergambar di situ diferensiasi prosesnya Pak. Bagaimana terbentuk kelompok, bagaimana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain gitu kan, termasuk juga bagaimana untuk yang namanya tukar sebaya terlaksana, dan juga bagaimana diferensiasi kontennya, kayak mereka
disajikan materi PowerPoint awalnya, terus video animasi, ya kan, bervariasi, dan juga ada juga mereka dibebaskan untuk mencari materi-materi tambahannya, dan juga untuk LKPD-nya itu Pak, kasusnya itu memang kasus nyata. Jadi kasus nyata tersebut ditampilkan, disuruh dianalisis. Nah, bagaimana mereka mengimplementasikan, apakah ini termasuk pelanggaran yang mana gitu kan, dan mereka suruh mencari apa yang pelanggaran yang terjadi di kasus tersebut gitu, Pak. Oke, jadi dari proses kemarin ya Pak ya, sekarang dalam pemikiran Bapak sendiri gitu, ada nggak yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran? Ya tentu ada Pak. Saya juga mengevaluasi dari penampilan saya, kemudian ada video juga Pak ya, saya tonton juga videonya berulang-ulang ya, apa yang perlu diperbaiki ya, mungkin yang perlu saya perbaiki, saya tentunya harus lebih fokus lagi kepada seluruh peserta didik Pak ya, karena di dalam kelompok itu walaupun hanya beberapa Pak, ada beberapa orang yang kurang fokus misalnya, kurang berpartisipasi dalam kelompoknya. Ya, walaupun kita sudah coba dengan ice breaking Pak, nah, untuk memulai kelompok itu saya coba ice breaking dulu kan, baru saya suruh kerjakan LKPD-nya kan. Tentu untuk membuat mereka fokus kembali gitu. Nah, di awal pembelajaran saya buat ice breaking, di dalam menjelang mengerjakan LKPD saya buat ice breaking, kemudian saya menutup juga kemarin pembelajaran itu dengan ice breaking juga. Namun ya masih ada juga beberapa siswa yang dia kembali fokus, tapi setelah itu tidak lama setelah itu dia kembali tidak fokus lagi dengan pembelajaran gitu. Mungkin menjadi evaluasi saya Pak. Berarti masih ada yang kurang fokus Pak ya, kurang fokus. Walaupun hanya beberapa gitu kan. Iya, ada beberapa siswa yang fokusnya itu hanya sementara gitu, itu kembali lagi kurang aktif dalam interaksi di kelompok. Iya, di dalam kelompok. Nah, jadi berdasarkan permasalahan itu Pak kan, apa strategi yang akan Bapak lakukan berikut? Ya, karena di pembelajaran saya sebelumnya Pak, bukan hanya beberapa tapi mungkin banyak. Itu sudah saya atasi dengan penerapan ice breaking Pak. Nah, mungkin untuk yang beberapa ini yang fokusnya tidak istilahnya tidak permanen Pak ya. Jadi mungkin dengan motivasi Pak, dengan motivasi yang saya tambahkan dalam pembelajaran, bagaimana pembelajaran ini bermanfaat bagi mereka dan bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita tahu gunanya apa, kita lebih tertarik untuk memahaminya begitu Pak. Karena ice breaking sudah, mungkin saya akan menambahkan dengan motivasi terhadap mereka. Berarti artinya memberikan makna dari pembelajaran itu kepada siswa tersebut ya, bahwa ada loh nanti maknanya ini bagi diri kamu gitu. Apalagi dalam bermasyarakat gitu ya, bagaimana nanti akhirnya jangan kamu tahu kita bahwa anak tuh nanti ini ternyata hoax nggak boleh dilakukan, atau dalam memilih berita ini hoax yang nggak harus diterima mentah-mentah begitu kan. Oke Pak ya, berarti tadi kan strategi udah, selanjutnya dalam pelaksananya tuh ya, kapan rencana Bapak akan mencoba pelaksanaan dalam peningkatan pembelajaran ini? Ya, tentunya dalam waktu dekat Pak, mungkin pertemuan berikutnya Pak. Gitu siswa di kelas 10 E3 tersebut. Nah, akan menerapkan dari hasil evaluasi saya dari penampilan yang kemarin, pembelajaran yang kemarin, ya akan saya sangat bersemangat sekali untuk kembali menerapkan gitu. Ya, meminimalisir kekurangan-kekurangan saya pada penampilan kemarin. Iya. Jadi sebenarnya hal ini bukan hanya pada E3 Pak ya, bisa seluruh kelas yang Bapak ajar sebenarnya bisa diterapkan dan sangat-sangat bagus sekali. Memang iya ya, kita bisa kalau yang Bapak sebutkan dari awal tadi bahwa persiapan yang matang itu sangat membantu ya dalam hal pembelajaran, terutama dalam bagaimana mengelola kelas dengan sebaik-baiknya gitu kan, bagaimana untuk menerapkan atau membalikkan fokus siswa gitu yang Bapak ceritakan tadi gitu. Oke, jadi yang terakhir nih Pak ya, berdasarkan dari cerita dan observasi kita kemarin tuh ya dalam pembelajaran, itu sebenarnya apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari kegiatan observasi ini? Kegiatan observasi ini menurut saya suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi guru ya, dimana walaupun kita sudah terbiasa dalam mengerjakan satu pekerjaan itu sebagai seorang guru, ya terkadang kalau kita tidak dievaluasi, kita tidak sadar bahwa banyak ternyata kekurangan, kesalahan kita
yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, yang tentunya ini sangat berdampak pada semangat belajar siswa maupun dari hasil belajar siswa. Nah, jadi dengan adanya observasi ini, ya, karena kita dinilai oleh seseorang, ya ada evaluasi dari sisi lain yang melihat kita bagaimana gitu, Pak. Jadi terkadang kalau kita menilai diri sendiri ini agak sulit, Pak. Jadi kalau orang menilai, ya, bisa menjadi evaluasi bagi kita gitu. Karena saya setelah menonton video tuh, oh saya ternyata seperti ini gitu. Banyak juga kekurangannya gitu kan dalam bahasa dan kata-kata kita gitu dalam penyampaian itu. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya observasi ini sangat bermanfaat untuk kemajuan, perkembangan, pengetahuan dan skill kita sebagai skill dalam profesi kita sebagai seorang guru. Oke. Ya Pak, ya benar. Dan memang sebenarnya sih apa yang Bapak lakukan kemarin itu sudah bagus. Di mana di situ sebenarnya penerapan KS-nya juga dapat, Pak, kan? Penerapan KS-nya bagaimana kita menyadari mahasiswa ini seperti ini gitu kan, bahwa ini kurang fokus itu sebenarnya tahu gitu. Makanya Pak Fauzi kemarin itu sempat juga sih di sela-sela tuh kasih breaking atau nanti apresiasinya tuh terhadap penampilan tuh dengan yel-yel atau bagaimana seperti itu, Pak. Jadi ya sebenarnya tinggal perbaikan yang ada, yang mungkin peningkatan-peningkatan yang Bapak sebutkan tadi ya kan. Contohnya kayak ada yang belum fokus gitu kan, fokusnya hanya sebentar gitu kan. Pas breaking fokus gitu. Tapi tantangannya ada tantangan tersebut. Makanya saya sudah, dan termasuklah Pak Fauzi ini, Pak, dalam pembelajaran yang banyak ide gitu kan. Termasuk nanti buat apa kayak untuk formatifnya itu bisa menggunakan TTS atau mana, inovasinya banyak misalnya gitu. Oke Pak Fauzi, ini sih sebenarnya hasil dari yang kita dapatkan dari observasi, yang mana sebenarnya kita bisa menilai diri sendiri juga ya kan, bisa berefleksikan sama semuanya, kami sebagai guru juga harus seperti itu juga gitu kan, merefleksikan dari hal-hal yang mana yang harus kita perbaiki untuk kemajuan pendidikan sebenarnya, untuk bagaimana kita membuat anak itu benar-benar bisa menerima pembelajaran dari kita. Itu Pak Fauzi ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk kesempatannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga Pak Fadli sebagai pengajar praktek kami. Nah, demikian untuk pada pagi hari ini kegiatan kami saya sudahi. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kita dulu. Oke. Pakai tag aja. Pakai apa ya? Timer. Pakai timer.